tadi saya udah bilang Pak Sete, Pak kalau saya ngomong ke depan pasti membosankan Pak. Di setiap acara rapat-rapat KSSK Pak, teman-teman, saya pasti dikasih kertas ini untuk dibaca, itu bagian pertama. Karena saya dikenal sebagai ketua LPS yang agak koboi. Kalau nggak dikasih kertas, ngomongnya sembarangan, semua anggota KSSK tersinggung. Jadi setiap saya pidato, orang LPS deg-degan semua. Nah barusan bagian membosankan, nah saya akan masuk sedikit yang bagian agak rame sedikit nih. Ini kita masuk presentasi ya. Saya disuruh cerita tentang ekonomi katanya. Padahal judulnya lihat nggak? Ekonomi yang kuat dan berdaulat menghadapi risiko global. Pasti bisnismen di sini pasti merenggut. Kuat apanya? Orang kita lagi susah. Bahkan Pak Seti bilang, kami sekarang sedang dalam survival mode youth. Waduh. Tapi saya harus ngomong kuat dan berdaulat. Karena saya sedang kampanye supaya kepilih lagi jadi ketua LPS. Nanti mungkin 2 minggu dari sekarang saya akan kalau lolos ya di fit and proper di DPR, mudah-mudahan lolos. Tapi ini ya bagian kampanye boleh lah. Tapi saya nggak pernah bohong tuh kalau kita bilang kuat dan berdaulat, iya. Kalau kita tahu rahasianya. Saya akan maju sedikit ya. Pertama kita coba lihat gimana sih LPS itu berdiri. Karena saya waktu dipindah ke LPS, saya sedih banget. Waktu itu saya deputi menteri di kantor Menteri Maritim. Jadi deputinya Pak Luhut waktu itu. Dipindah ke LPS, semua deputi di kementerian itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka bilang apa? Si Purbaya dibuang sama Pak Luhut sama Presiden ke LPS. Saya sedih. Aduh, gue dibuang nih. Saya juga nggak tahu banget LPS itu apa. Tapi setelah kerja sebulan, wah saya senang banget. Saya ternyata dibuang ke tempat yang enak. Apa itu enaknya? Gajinya gede. Itu saya balik ke kementerian, saya bilang gaji saya gede, mereka iri, mereka juga pengen dibuang. Jadi kenapa LPS didirikan? Ini didirikan karena krisis 9798. Pada waktu itu kan kita tahu krisis besar karena orang panik ketika 16 bank ditutup. Semua berbondong-bondong ke bank, narik uangnya, akibatnya banknya jatuh, semuanya tidak terkecuali. Jadi next, dari pengalaman di Amerika, ada juga pemenang Nobel yang bilang bahwa kalau ada lembaga seperti LPS atau sebagai di sana FDIC namanya Federal Deposit Insurance Corporation, maka bank run akan semakin sedikit terjadinya. Jadi kita niru Amerika membuat FDIC versi Indonesia yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan yang berdiri di tahun 2005. Jadi sekarang usia kami yang ke-20 tahun berbarengan dengan usia Indonesia yang ke-80 tahun. Maka perayaannya agak besar-besaran sedikit supaya ya barenglah dengan perayaan kemerdekaan. Tapi jangan dikira kita hanya belajar dari Amerika. Di bawah pimpinan saya, LPS sudah makin gagah. Sekarang apa? Amerika belajar dari kita Pak. Bagaimana cara kita mempromosikan ke masyarakat, ternyata ditiru sama FDIC Amerika. Dalam satu konferensi internasional mereka tanya sama saya, gimana caranya? Saya ajarin, saya kasih outlet presentasinya, dia tiru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi saya yakin dia nggak bisa niru kayak hari ini, karena di sana nggak ada Citicorp. Tapi itulah, jadi kami sudah diseganin di dunia. Terus perjalanannya next, 98, 2005 kita berdiri, 2008, 2009 ada krisis keuangan, itu yang dikenal apa? Bank Century kan. Ya kita masih selamat pada waktu itu. 2020 yang luar biasa. Karena saya udah di LPS tuh. Waktu ekonomi gonjang-ganjing karena COVID, nggak ada bank tutup kan, nggak ada orang panik ke bank-bank narik duitnya, karena mereka tahu ada saya di LPS. Oh salah,
Karena mereka tahu ada LPS yang menjamin uang mereka sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi LPS sebenarnya kerjanya gampang. Dalam keadaan ekonomi bagus, kita nggak kerja. Cuman yakinin orang aja bahwa ada bank, ada uang Anda dijamin. Kerja kita adalah dalam keadaan ekonomi goncang. Jadi strategi utama yang saya terapkan adalah ngapain? Ya kita berdoa, semoga ekonominya bagus terus. Supaya uang saya utuh, supaya saya nggak kerja. Enggak, kita siapkan betul sistem di kita supaya kita betul-betul siap kalau ada gangguan di perekonomian. Dalam keadaan normal seperti sekarang, tugas kami adalah mempromosikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, generasi muda juga bahwa uangnya di bank aman 2 miliar per nasabah per bank. Kalau ada yang punya 10 miliar, sebar di 5 bank atau di 10 bank. Kalau ada yang punya 100 miliar, sebar di 100 bank atau 50 bank. Jadi 2 miliar per nasabah per bank aman. Lebih bagus dibanding ditaruh di bawah bantal saya pikir. Jadi dari waktu ke waktu fungsi kita berubah terus. Halaman berikutnya. Dulu kita hanya menjamin simpanan nasabah perbankan dan melakukan resolusi. Kemudian kita dikasih peran menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian juga nanti di tahun 2008 kami akan menjamin dana nasabah di perusahaan asuransi dan juga melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi. Ini yang asuransi ini penting sekali buat kita. Kenapa? Karena kita memerlukan dana jangka panjang untuk pembangunan. Kalau industri asuransinya rusak, maka kita nggak punya dana jangka panjang untuk membangun proyek-proyek jangka panjang. Jadi tahun 2022 saya ditanya sama Ketua DPR, waktu Ketua Komisi 11, Pak Pur, mau nggak kamu menjamin dana asuransi? Pak, nggak mau, capek, industrinya kusut lagi. Oh ya, terus dia tanya pertanyaan kedua gimana? Dia tanya, lebih murah mana? Saya bangun baru atau ditempelkan di LPS? Cilakanya saya nggak bisa nipu, harusnya saya bilang lebih murah yang baru Pak. Cuman saya nggak berani nipu. Ya Pak, lebih murah ditempelkan di LPS. Ya udah, ditaruh di LPS lah. Jadilah tambahan kerjaan saya. Tapi nggak apa-apa, itu 2022 nanti. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan industri asuransi.